Kamu tahu colokan yang datar itu? Colokan ini biasa dipakai orang Amerika. Tapi kenapa ada lubang di dekat ujungnya ya? Lubang itu nggak selalu ada kok. Tapi pabrikan punya alasan bagus menyertakan lubang di colokan. Berkat lubang ini, colokan bisa lebih pas di lubangnya. Dengan begini, colokan nggak akan jatuh. Ada tonjolan kecil sejajar di dalam kebanyakan soket. Tonjolan itu pas sekali masuk ke lubang di ujung colokan, jadi sama-sama untung. Batang logamnya aman di dalam soket, tapi kamu tetap bisa melepas colokan dengan agak menariknya. Lubang itu juga memungkinkan kamu memasukkan kabel listrik langsung. Dengan begitu, kamu tidak perlu memakai soket listrik. Kamu juga bisa memasang gembok di lubang itu, jadi nggak akan ada yang bisa memasang steker ke soketnya. Sebagian pulpen punya tutup berlubang. Lubang itu untuk keselamatan. Kalau tutup pulpen tidak sengaja tertelan saat kamu menggigit-gigitnya, kamu masih punya ruang untuk bernapas. Jendela pesawat punya lubang kecil yang mungkin membuatmu cemas saat melihatnya. Tapi sebetulnya, lubang itu sangat penting dan pesawat harus memilikinya agar bisa terbang dengan aman. Lubang-lubang ini melindungimu dari perbedaan tekanan di luar dan di dalam kabin. Waktu kamu memesan soda untuk dibawa pergi, biasanya sodamu dilengkapi dengan tutup plastik. Tutup ini berguna kalau kamu lagi di mobil atau sedang berjalan supaya sodamu tidak tumpah. Tapi, tutup ini juga bisa menjadi tatakan keren loh. Balikan tutupnya dan letakkan di bawah gelasmu. Kebanyakan kenop pintu terbuat dari kuningan dan campuran tembaga lainnya, dan itu bukan kebetulan. Bahan-bahan ini dikenal bisa mendisinfeksi sendiri. Dan berkat khasiat antimikroba ini, bakteri tidak menyebar terlalu banyak. Ada angka berbeda yang sering tercantum di sisi kemasan produk kosmetik. Angka ini bukan dipilih secara acak loh, tapi memberitahukan berapa lama daya tahan produkmu. Dengan begini, kamu tidak akan mengoleskannya di kulitmu setelah masa kadaluarsa. Sikat eskalator cocok banget buat bersihin sepatumu kan? Tapi sebenarnya sikat ini dibuat demi keselamatan. Saat orang berada di eskalator, sikatnya menjauhkan mereka dari tepinya dan itu mencegah tas atau pakaian tersangkut. Kebanyakan sendok spaghetti berlubang di tengahnya. Lubang itu bisa cukup berguna saat kamu menyendok pasta dan meniriskannya, tapi lubang itu sekaligus juga alat ukur keren loh. Pakai saja lubang itu untuk mengukur satu porsi pasta. Sebagian oven dilengkapi laci kecil di bagian bawahnya. Sekilas, itu cocok untuk menyimpan periuk, panci, dan loyang. Kamu cukup kreatif kalau menggunakannya untuk itu, tapi bukan itu tujuan utamanya. Laci itu didesain untuk menyimpan makanan yang baru saja kamu masak agar tetap hangat sambil menunggu waktunya makan siang. Saat kamu mengambil sekotak aluminium foil, perhatikan label di bagian sampingnya. Kamu bisa menekannya ke dalam, dan itu akan menjaga foil tetap lurus dan tidak menggulung. Soda dingin di hari yang panas memang paling segar. Kaleng soda dilengkapi dengan kait kecil yang mempermudah kamu membuka kalengnya, dan lubang di kait itu juga punya tujuan tersendiri. Kamu bisa memasukkan sedotanmu ke sana supaya nggak keluar-keluar pada saat kamu menikmati sodamu. Botol soda beling juga punya rahasia kecil tersendiri. Lehernya yang panjang dibuat agar minumanmu dingin lebih lama. Dan kalau hanya menyentuh layar botol, bukan badannya, kamu butuh lebih banyak waktu untuk menghangatkan minumanmu. Kebanyakan, tutup botol plastik dilengkapi dengan busa kecil lembut di dalamnya. Kalau kamu lepas, botol akan tetap bisa ditutup. Tapi kalau tidak ada busa lembut itu, dan kamu membalikan botolnya, cairan di dalamnya bisa keluar. Tujuan lain dari busa lembut ini adalah agar sodamu tetap terkarbonasi lebih lama. Kamu lapar? Pesan mie box bisa kali, tapi kotak makanannya bukan cuma bisa jadi wadah makananmu aja loh. Buka lipatan bungkusnya dan kamu bisa makan mie pakai piring dari kotak tadi. Lubang yang mungkin pernah kamu lihat di pintu lift berguna loh pada saat lift macet. Dalam kasus ini, seorang mekanik harus mengoperasikan lift secara manual dan mekanik punya kunci khusus yang bisa dimasukkan ke lubang itu untuk membuka pintu lift. Banyak orang lupa di sisi mana tangki bahan bakarnya berada. Untungnya, di dashboard ada gambar pompa bensin kecil di dekat indikator bahan bakar. Gambar ini dilengkapi tanda panah yang menunjuk ke kiri atau ke kanan. Tanda panah ini memberitahumu ke sisi mana kamu harus merapat di pom bensin. Jadi kamu nggak perlu keluar mobil untuk mengeceknya. Katakanlah kamu terdistrak lalu masuk ke mobil saat nozzle bahan bakar masih nempel di tangkimu. Jangan khawatir, meski kamu nggak sengaja berkendara dalam keadaan ini, tidak akan terjadi hal yang mengerikan kok. Nozzle itu dilengkapi dengan alat pemutus khusus. Alat ini membuat nozzle dan selangnya terputus jika kamu menariknya dengan cukup kuat. Tapi malunya tanggung sendiri ya.
Sisa saus tinggal sedikit, nggak perlu memukul-mukul pantat botol supaya sausnya keluar dong. Coba tepuk bagian tengah botolnya, tapi bukan di sembarang tempat ya. Ada titik khusus yang berangka di kebanyakan botol saus. Kamu harusnya menepuk botol di bagian itu kalau mau sisa sausnya keluar. Kalau lebih suka beli susu kemasan botol, mungkin kamu tahu ada lingkaran besar di samping botol. Lingkaran ini untuk menyerap benturan kalau susu itu jatuh ke lantai. Juga memberikan ruang tambahan bagi botol untuk memuai jika dibutuhkan. Begitulah cara mengetahui apakah susunya sudah basi tanpa mencicipinya. Biasanya, hanger kayu lebih mahal dibanding hanger plastik. Terus kenapa harus memakainya? Memang tampilannya lebih anggun dan mewah, tapi yang lebih penting, hanger itu terbuat dari kayu aras. Dan itu adalah kayu khusus yang dikenal bisa mengusir serangga. Cara bagus untuk mengamankan pakaianmu kan? Kalau kamu pengguna iPhone, mungkin kamu tahu ada titik hitam kecil di antara lampu flash dan kamera di belakang ponselmu. Titik itu untuk memberikan kualitas suara yang lebih bagus, juga menghambat kebisingan latar, terutama saat kamu berada di keramaian seperti di gedung konser. Banyak penghapus terdiri dari dua bagian, dan kebanyakan orang percaya bagian yang lebih kasar bisa dipakai untuk menghapus tinta. Tapi itu tidak benar. Bagian yang warnanya lebih gelap, biasanya abu-abu atau biru, adalah untuk menghapus pensil di kertas kasar seperti yang dipakai para seniman. Dan bagian yang pink dipakai untuk menghapus di kertas yang lebih halus. Kebanyakan blus wanita berkancing di sebelah kiri, tapi sebagian besar orang kinan. Jadi akan lebih masuk akal kalau kancingnya juga dipasang di kanan kan? Tapi lebih dari 100 tahun lalu, hanya wanita kaya yang punya blus berkancing. Dan mereka punya pelayan yang membantu mereka berpakaian. Kancing yang berada di sebelah kiri pemakai itu sebenarnya berada di kanan pelayan yang menghadap majikannya. Katakanlah kamu mau makan yogurt tapi tidak ada sendok. Ambil saja tutupnya, pilin salah satu ujungnya agar menjadi gagang dan buat semacam sekop. Tada! Sendok kecilmu siap. Selamat makan! Begitu tisu dalam kotak habis, jangan langsung buang kotaknya ya. Kamu bisa memakainya untuk menyimpan kantong plastik dan mengambilnya kapan saja kamu butuhkan. Cara bagus supaya dapurmu lebih rapi. Penjepit kertas juga cara keren untuk berkreasi. Ambil satu dan gantungkan kuncimu di penjepit itu, lalu gunakan untuk menjepit uang dan kartu. Cara praktis biar nggak bawa terlalu banyak barang kalau mau keluar. Sebel ya rasanya kalau kamu nggak bisa ngabisin deodoran stickmu, masih nyisa dikit tapi sulit dijangkau. Sebenarnya mudah aja sih. Buka bagian bawahnya, ambil pensil, dan tekan dari bawah. Dengan begini, kamu akan mendorong deodoran yang tersisa keluar. Kamu jadi bisa pakai deodoran itu beberapa minggu lagi. Lumayan! Termos ditemukan oleh James Dewar, seorang ilmuwan Skotlandia. Pria itu ingin menyimpan bahan kimianya pada suhu yang stabil. Dia mengambil 2 botol dan memasukkan botol yang lebih kecil ke dalam botol yang lebih besar. Lalu, dia mengeluarkan udara di antara kedua botol itu, dan ternyata sistem ini juga bisa berfungsi untuk menyimpan makanan dan minuman. Waktu pertama kali ditemukan, permukaan bola golf halus dan bulat sempurna. Tapi desain ini tidak begitu berhasil. Para pemain golf menyadari bola melayang lebih baik dan lebih jauh jika permukaannya berlekuk-lekuk. Itu menyebabkan udara menempel di permukaannya sehingga meningkatkan kecepatan dan jumlah putaran. Nah, kamu jadi tahu kan sekarang?